Kita akan melanjutkan eksposisi surat Roma dengan judul Tidak Ada Titik Netral. Ya, tidak ada titik netral. Kita akan membacanya Roma 6 ayat 13 sampai 23. Hanya 10 ayat. Roma 6 ayat 13 sampai 23. Ya, 23. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, biasakan kalau baca Alkitab itu jangan 1-2 ayat, tetapi kontekstual. Ya. Pasal 6 ayat 13 sampai 6 ayat 23, ini satu konteks minimal. Kalau bisa satu pasal dibaca semua lebih bagus. Cuman kan kita akan membahas ya secara bertahap supaya enggak pusing. Gitu ya. Apa yang kita bisa kelompokkan, kita kelompokkan supaya bisa menjadi satu pokok pikiran yang bisa dipahami. Bapak Ibu, kita harus tahu konteks surat Roma. Kita tidak pernah tahu ya tepatnya kapan, siapa, dan bagaimana kekristenan dibawa ke Roma. Kita tidak pernah tahu. Bukan Paulus loh, ya. Surat Roma ini ditulis Paulus untuk jemaat Roma yang sudah berdiri sebelum Paulus ke Roma. Sudah berdiri berarti, gitu ya. Mungkin sekali jemaat Roma ini berdiri oleh peziarah Yahudi yang pulang dari Yerusalem, yang bertemu dengan aliran baru di Yudea, alirannya Yesus dan kawan-kawan, gitu ya. Jadi ada orang Yahudi yang pulang dari Yerusalem, mengenal kekristenan, kembali ke Roma, memberitakan ini loh Mesias, ini loh Kristus, ini loh kekristenan. Ya. Dan kita perlu tahu karena ini di Roma, di pusat kota, ya, di pusat kekaisaran Roma, di kota, di ibu kota, maka jemaat Roma kebanyakan
non-Yahudi. Kebanyakan non-Yahudi. Makanya di pembacaan tadi dikatakan, dikatakan kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Loh, kalau orang Yahudi nggak berani ngomong begini. Tapi Paulus memposisikan bagian dari jemaat Roma, gitu loh. Kalau untuk orang Yahudi, ya enggak mungkin Paulus ngomong seperti ini. Pasti sudah ditentang. Tetapi sebagai orang non-Yahudi, Paulus memberikan peringatan, mengingatkan, jangan berbuat dosa meskipun kamu tidak tunduk di bawah hukum Taurat. Itu maksudnya. Ya. Sebagai pengikut yang baru, ya, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai pengikut baru Tuhan Yesus, mereka tidak tahu harus hidup seperti apa. Mereka nggak ngerti. Kristen baru berdiri, mereka tidak tahu harus berbuat apa karena hukum Taurat bukan milik mereka. Mereka tidak di bawah hukum Taurat, jadi mereka tidak melakukan Taurat. Sebagai orang Roma, orang Yunani, mereka tidak melakukan Taurat. Orang Yahudi saja yang berhak melakukan Taurat. Orang non-Yahudi tidak berhak melakukan Taurat. Orang Yahudi berpikir seperti itu, makanya orang Yahudi tidak pernah mensiarkan Yahudi, tidak pernah mensiarkan Yudaisme. Paham maksudnya ya? Orang Yahudi itu tidak pernah memberitakan Yudaisme, tidak pernah. Kenapa? Karena bagi mereka Yahudi atau Yudaisme itu buat mereka, dari Musa buat mereka, bukan untuk orang lain. Jadi kalau gereja mengajarkan perpuluhan, dia jelas salah, lawang itu Taurat kok. Gereja mengajarkan buah sulung, jelas salah, karena itu Taurat. Jadi jemaat Roma itu bingung, apa yang harus kami lakukan sebagai Kristen? Nah, itu. Ini yang sedang dijelaskan oleh Paulus dalam surat Roma. Di ayat 12, dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Perhatikan, hendaklah dosa jangan berkuasa, jangan lagi menuruti keinginannya. Ini kalimat-kalimat perintah, Bapak Ibu. Paulus menjelaskan kepada jemaat Roma, ya, jangan sampai kamu meleset lagi, jangan sampai kamu menuruti keinginan dagingmu, keinginan tubuhmu, jangan. Keinginan tubuh, keinginan daging bisa dipahami orang saat itu. Ya. Makan, seks, kemewahan, hedonisme, itu daging semua. Jangan kamu turuti, gitu ya. Kalimat ini bentuknya imperatif atau perintah, sehingga jelas Allah menghendaki manusia bertindak atau berusaha mengerjakan apa yang baik dan yang benar. Yang tidak baik, yang cemar, yang rendah, nafsu rendah, cabul, jangan dilakukan. Itu ajaran Tuhan. Kamu sebagai pengikut Kristus, kamu harus menguduskan diri, kamu harus hidup baik dan benar. Jangan bingung sama tradisi, kamu bukan Yahudi. Nah itu loh maksudnya. Di ayat 13, ya, mempertegas maknanya. Bahwa kita harus aktif meninggalkan perbuatan yang meleset dari kehendak Allah. Dan secara aktif melakukan perbuatan sesuai kehendak Allah. Jadi ayat 12, ayat 13 itu kalau dibaca bolak-balik, direnungkan, Anda tahu. Sebagai Kristen itu harus apa? Ya cuman itu aja. Ajaran Yesus ringan. Tinggalkan dosa, lakukan yang baik. Jangan berbuat salah atau meleset, berbuatlah yang tepat, yang benar.
Sudah begitu aja. Tidak ada tradisi Torah, tidak ada tradisi Yahudi yang harus melekat pada orang Kristen, tidak ada. Itu untuk orang Israel, untuk orang Yahudi Bapak Ibu. Ya. Orang non-Yahudi yang percaya Yesus berada di bawah kasih karunia. Bukan di bawah Taurat. Di bawah kasih karunia artinya tidak berbuat dosa. Ya. Di bawah kasih karunia artinya tidak berbuat dosa lagi. Di bawah kasih karunia artinya dididik meninggalkan dosa. Jadi kasih karunia itu jangan dipahami secara kamus modern. Kasih karunia itu anugerah Pak. Anugerah itu artinya gratis Pak. Free Pak, langsung masuk surga. Enggak begitu. Saya selalu berulang-ulang menjelaskan ini. Kenapa? Karena orang Kristen mengartikan salah. Memahami salah kasih karunia. Kasih karunia itu didikan Tuhan. Agar kita meninggalkan dosa. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Alkitab menjelaskan Alkitab. Itu penting Bapak Ibu. Jangan buat definisi sendiri. Silakan. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya ini loh, definisi kasih karunia itu ini. Jangan ambil dari kamus KBBI, rusak. Ini konteksnya Alkitab. Alkitab menjelaskan Alkitab. Kita tidak di bawah Taurat, kita tidak di bawah tradisi 613 perintah, tetapi kita di bawah kasih karunia, di bawah didikan Allah melalui anaknya, Yesus. Halo? Ajaran Yesus berbeda dari tradisi Taurat, berbeda. Tauratnya sama, sumbernya sama, tafsirannya atau ajarannya berbeda. Makanya nggak nyambung antara Yesus dan Farisi. Meskipun Yesus juga bagian dari Farisi, tapi dia Farisi Galilea, bukan Farisi Yudea. Yesus ini disalibkan oleh Farisi Yudea, plus imam-imam Saduki. Nggak cocok sama ajaran Yesus. Nah kamu orang percaya, tidak hidup di bawah Taurat, tidak hidup di bawah 613 perintah, tetapi hidup di bawah didikan Yesus. Di bawah kasih karunia Allah melalui ajaran Yesus. Itu maksudnya. Jadi jangan kembali ke Yudaisme. Jelas yang dimaksud hidup sesuai kehendak Allah adalah mendengar, melihat Yesus sebagai guru. Ya. Di bawah kasih karunia Allah, di dalam Yesus itu harus dipahami dengan jelas. Melihat Yesus sebagai guru kita. Melihat Yesus sebagai master. Sebagai Tuhan itu artinya. Tuhan itu artinya guru, master. Sifu. Halo. Tuhan itu master. Kalau orang Inggris ngomong master. Kalau orang Jepang ngomong simpai. Kalau orang Cina ngomong sifu. Iya. Kalau orang Korea ngomong sabam. Itu sama maksudnya. Guru itu. Master. Tuan. Itu sama gitu loh. Ya kalau di Kristen itu Bapak Ibu. Di agama-agama Tuhan itu dipahami sebagai Allah. Bukan, Tuhan itu di dalam kekristenan dipahami sebagai guru, master itu. Meskipun kita memahami Yesus tetap Allah, iya Allah anak, betul gitu ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan di situ bukan seperti agama-agama lain, gitu ya. Kita tuh beda definisi kata Tuhan sama agama-agama lain. Kalau agama-agama lain berpikir Tuhan itu Allah Bapa, Allah gitu ya. Kalau kita ngomong Tuhan itu bukan Bapa tapi Yesus. Allah ya Allah, Allah Bapa yang maha tinggi. Tapi Yesus Tuhan kita, guru kita, master kita, itu loh maksudnya. Ya, ini maksudnya.
orang Kristen tidak mengikuti Taurat versi rabi-rabi atau imam-imam dengan tradisinya, enggak. Paulus tidak menerima itu. Paulus menolak hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ya, bukan anti ya. Paulus tidak anti terhadap hukum Taurat, tapi Paulus menolak hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Paulus menerima keselamatan oleh kasih karunia di dalam iman. Menurut Paulus Bapak Ibu, ya, ketaatan oleh iman di dalam kasih karunia itu berarti adanya ketaatan melalui hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. Ini berbeda dengan ketaatan atau iman di dalam hukum Taurat. Iman di dalam hukum Taurat itu iman yang mati, iman yang tidak ada gairahnya. Hanya hitam putih, halal haram, benar salah, tidak ada gairahnya. Kalau ketaatan di dalam iman oleh Yesus itu ada gairah. Kita mengenal Yesus dan kita mau taat oleh Dia yang telah menebus kita. Ada hubungan. Kalau Taurat tidak. Bisa dipahami enggak? Contoh begini. Seorang ibu yang mendidik anaknya. Gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan di rumah, nanti kepleset. Si nyonya ngomong, iya mah. Kenapa si nyonya taat? Karena dia tahu yang ngomong mamanya, dia nurut sama mamanya. Ada hubungan, betul ya? Tapi beda sama si nyo ini saat di jalan melihat dilarang buang sampah sembarangan. Paham enggak? Pada saat di jalan dia melihat peraturan dilarang buang sampah sembarangan, itu dia enggak beranggapan perintah ini mamanya kan? Halo, itu loh yang dimaksud legal. Perintah sekedar perintah, kamu yang nurut saja, enggak nurut pun enggak ada masalah. Kalau enggak kelihatan kan begitu. Tetapi kalau mama kan beda yang ngomong, nyo jangan buang sampah sembarangan. Kalau anak ini ngerti mamanya, menghormati mamanya, dia gak akan buang sampah sembarangan. Karena dia mengasihi mamanya. Karena dia gak mau mamanya repot. Hubungannya relationship. Itu kekristenan. Kalau hukum Taurat tidak. Hukum Taurat itu seperti dilarang buang sampah sembarangan, terpampang di pinggir jalan. Kita gak pernah merasakan hukum itu dengan kita memiliki relasi, enggak pernah kan? Paham ya? Itulah perbedaan kekristenan dan Yahudi. Itulah bedanya kasih karunia dan Taurat. Hukum Taurat, tradisi Taurat itu legal. Kalau kasih karunia, ini antara orang tua dan anak, hubungan. Kalau legal Bapak Ibu, jangan berzina, berzina hukum rajam. Kalau kasih karunia, Yesus memperlakukan wanita yang ketemu berzina, enggak dirajam loh. Yesus ngomong jangan berbuat dosa lagi. Betul? Itu anugerah. Itu kasih karunia. Ada kemurahan di dalamnya. Sifatnya mendidik. Amin. Apa yang dilakukan hukum Taurat itu baik Bapak Ibu, tetapi tidak akan pernah mengubah batin. Sebab segala perbuatannya berdasarkan legalisme, berdasarkan daging semata. Dilarang buang sampah sembarangan, ada papan tertulis begitu. Itu sifatnya daging. Yang penting dagingmu nurut. Paham ya? Yang penting daging kita nurut, itu tok intinya. Tetapi kalau kasih karunia, nyo jangan buang sampah sembarangan, mama capek. Ada seorang anak yang tidak buang sampah sembarangan karena dia nggak mau mamanya capek. Betul? Ada gairahnya.
Itu kasih karunia. Ya. Hukum adalah daging semata. Sekedar disiplin, sekedar rutinitas, sekedar legalitas tanpa roh, tanpa gairah. Halo, seperti itu. Paulus memiliki prinsip Bapak Ibu, Yesus dan Injilnya adalah kesempurnaan Taurat. Yang diajarkan Yesus adalah pencerahan yang mengubah batin seseorang menjadi saleh. Kalau dilarang buang sampah sembarangan ada di papan pengumuman di pinggir jalan, itu tidak pernah mengubah batin. Itu cuman mengatur masyarakat untuk hidup tertib. Tidak. Tetapi kalau mengubah batin beda. Nyo jangan buang sampah sembarangan di rumah ya, mama capek. Ini membentuk batin yang mengasihi mama. Karena mamanya ngepel terus, nyapu terus. Nyo kamu enggak kasihan sama mama tah? Halo? Harus sejauh itu kita berpikir supaya kita tahu kekristenan itu sebetulnya bukan agama. Bukan sekumpulan peraturan, tetapi sebuah hubungan antara anak dan orang tua yang ingin anaknya dewasa. Perhatikan itu, ingin anaknya dewasa. Suatu saat si nyonya dewasa, mama tidak perlu ngomong lagi, nyo jangan buang sampah sembarangan. Karena saat dia sudah besar, dia ngerti, dia nggak perlu buang sampah sembarangan, dia tidak boleh buang sampah sembarangan tanpa disuruh. Itu dewasa. Halo? Kalau masih disuruh, itu belum dewasa. Grace mandi, ya itu belum dewasa. Enggak kok, Grace itu mandi sendiri ya, enggak usah disuruh kok. Ini cuma contoh ya. Kalau saya nyebut nama yang lain, lah nanti tersinggung ya. Kalau anak sendiri kan bisa dinego nanti ya. Bapak Ibu, Paulus tidak anti terhadap Taurat, tetapi Paulus menjelaskan bahwa Taurat sebetulnya adalah penuntun. Ya, penuntun sebelum seseorang bisa jalan. Tetak. Kalau orang sudah bisa jalan tidak perlu dituntun, itu Injil. Injil membuat kita mengerti dan dewasa. Kita bandingkan yuk Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Galatia 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya. Halo Bapak Ibu. Orang Kristen adalah orang yang sudah seharusnya dewasa, idealnya dewasa, tanpa penuntun. Kenapa? Karena hubungan kita bapak sama anak. Kamu tidak selamanya anak-anak yang harus dituntun. Kamu harus punya kesadaran, kamu harus punya pengertian. Kamu tanpa diperintah harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu kekristenan. Bukan selalu dituntun. Kalau Taurat itu menuntun loh. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Hari Sabat dilarang begini, dilarang begitu. Halal haram. Kristen tidak ada halal haram. Kalau kamu tahu nggak sehat, ya jangan dimakan. Kan gitu aja. Kalau kamu tahu makanan itu tidak berguna, ya jangan dimakan. Punyalah kesadaran. Nggak perlu Tuhan ngomong. David, jangan makan itu. Kalau kamu makan itu nanti kamu kolesterol. Tuhan nggak perlu seperti itu. Nggak perlu sampai Tuhan teriak dari langit supaya David tidak makan yang kolesterol. Halo, pakailah otakmu yang sudah diciptakan Tuhan itu buat kamu. Kalau kamu tahu itu berbahaya buat kamu, ya jangan dimakan. Itu kekristenan. Nggak perlu ada larangan, dilarang makan lemak, dilarang makan karbo, dilarang makan begini, enggak perlu. Banyak orang salah mengerti selama ini. Karena pola pikirnya tradisional, kuno terus. Loh, ini loh yang benar.
Banyak hamba Tuhan takut membenturkan ajaran Tuhan Yesus dengan Taurat. Seolah-olah kalau membenturkan itu berarti Alkitab kontradiksi. Loh, memang kenyataannya Alkitab itu penuh kontradiksi. Antara Taurat tafsiran Yesus dan Taurat tafsiran Farisi itu kan berbeda. Tidak sama. Halo Bapak Ibu. Memang tidak sama. Lah kalau sama Yesus tidak mungkin disalib. Lah kita ikut yang mana? Kan gitu. Bapak Ibu, kekristenan membentuk setiap orang menjadi cerdas dan dewasa. Mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan gairah Allah. Tanpa perlu tuntutan, tanpa perlu tuntunan yang sifatnya memaksa. Tidak perlu. Kalau Taurat kan memaksa. Kamu berzina rajam, kamu mencuri potong tangan. Kalau kekristenan tidak perlu begitu. Kalau kamu mengasihi sesamamu, kamu nggak akan mencuri. Nanti dia repot, cari lagi. Halo? Kalau kamu mencuri uang sesamamu, kamu nggak kasihan, dia kebingungan kehilangan uang. Kalau kamu mengasihi sesamamu, jangan mencuri. Nggak perlu ditakut-takuti potong tangan. Milikilah kesadaran. Tidak semua orang bisa begini Bapak Ibu, hanya orang yang dewasa yang mau. Contohnya bangsa ini. Saya nggak yakin kalau undang-undang perampasan aset korupsi itu disahkan, bangsa ini bisa bebas korupsi. Nggak yakin. Tetapi setidaknya kalau itu ada, ya setidaknya bisa mengurangi setidaknya. Tetapi kalau benar-benar bangsa ini ingin bebas dari korupsi, kita harus mendidik anak-anak sejak kecil untuk tidak korupsi. Supaya saat dewasa punya kesadaran tidak korupsi. Tanpa harus ditakut-takuti. Sebetulnya seperti itu. Tapi masalahnya, sejak kecil anak-anak diajari kerjasama. Betul. Saya pernah ngomong dulu sama anak saya yang SD. Pada saat mereka masih SD. Papa lebih bangga, kamu nilainya 6 atau 7 tapi hasil belajar sendiri. Jangan nyontek. Loh, bukan gitu Pak, sama gurunya diajari kerjasama maksudnya. Loh, ujian kok kerjasama itu piye toh? Kan bingung, iya. Jadi ujian pada saat anak-anak saya itu SD, diajari kerjasama sama gurunya. Ayo, siswa membantu siswa. Siswa yang pintar membantu siswa yang bodoh. Loh, kalau itu pelajaran, silahkan, betul ya. Tapi kalau ujian, ya enggak bisa, ya namanya bukan ujian. Oh enggak Pak, harus kerjasama katanya. Makanya bangsa ini kacau. Korupsi itu kerjasama, enggak mungkin korupsi itu kerja sendirian, betul enggak? Karena namanya korupsi itu kerjasama, karena ada yang nyuap, ada yang terima, betul? Itu, rusak enggak? Lanjut, saya enggak mau ke situ ya. Paulus memberi penjelasan Bapak Ibu. Saat kita taat pada perintah orang lain, ya Paulus ini penjelasannya Paulus. Saat kita taat pada perintah orang lain, maka orang tersebut adalah tuan kita dan kita hambanya. Betul ya, zaman dulu itu ada tuan, ada hamba. Seorang hamba itu pasti taat pada tuannya. Jadi kalau seorang taat pada tuan, ya pada saat seseorang taat pada orang lain itu berarti tuannya, dia hambanya. Ini hanya contoh ya. Demikianlah kita saat ini bukan lagi hamba dosa. Kalau kita masih taat, ya kalau kita masih taat melakukan perbuatan dosa, ya kita ini hamba dosa. Kalau kamu menyebut dirimu bukan lagi hamba dosa, kamu jangan nurut keinginan dosa. Itu maksudnya. Ya. Kita juga bukan hamba Torah
Dalam arti yang legalisme. Kita sekarang telah dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Kebenaran di ayat itu, ya, bahasa aslinya dikaiosune. Berarti artinya perbuatan yang benar. Kita sekarang telah dimerdekakan oleh perbuatan benar Kristus. Artinya kita tidak terikat lagi pada perbuatan yang salah atau perbuatan jahat, sebab telah mengerti bagaimana berbuat baik dan benar sesuai ajaran Yesus. Kalau kamu ditebus Yesus, berarti kamu tahu bagaimana berbuat baik versinya Yesus. Lakukan. Jangan taat sama dosa lagi, taatlah pada kebenaran yang dilakukan Yesus. Taatlah seperti Yesus melakukan kebenaran. Halo? Amin Bapak Ibu? Paham ya? Jadi nggak ada titik netral. Kalau nggak min, plus. Kalau nggak plus, pasti min. Aku di tengah-tengah saja Pak. Tidak ada di dalam kekristenan. Kalau kamu tidak melakukan yang baik, kalau kita tidak melakukan yang benar, kita pasti hamba dosa. Udah begitu aja. Kalau kita melakukan dosa, pasti kita bukan hamba kebenaran. Udah gitu aja. Anda yang mana? Kalau Anda mengaku, kita mengaku Yesus Tuhan, kita umat tebusan, ya sudah seharusnya hidup di bawah kebenaran Tuhan, perbuatan baik dan benar versi Tuhan. Bukan versi Taurat ya, tapi versi Tuhan. Bapak Ibu, saat kita hamba dosa, kita tidak mampu berbuat benar. Tetapi saat kita mengenal Yesus, berarti kita hamba kebenaran. Karena yang Yesus sampaikan dalam ajarannya, yang Yesus nyatakan dalam hidupnya adalah kebenaran. Seharusnya kita tidak mau dan tidak mampu lagi berbuat salah, karena sudah tahu yang benar. Halo? Kalau Anda sudah tahu resep membuat kue yang benar, apakah Anda masih membuat kue secara asal-asalan? Enggak kan? Dulu Anda membuat kue asal-asalan karena enggak ngerti yang benar. Asal-asalan ini kan berarti salah toh. Lalu begitu Anda diajari sama seseorang koki, membuat kue yang benar seperti ini. Udah tahu cara membuat kue yang benar. Apakah Anda masih mau melakukan yang asal-asalan, yang salah? Enggak, seharusnya tetap melakukan yang benar. Itu namanya percaya. Jadi percaya itu bukan mulut tok, bukan pikiran tok, tetapi lakukan dengan benar seperti yang Tuhan ajarkan. Itu percaya. Teori itu penting. Kalau kokinya nggak ngajarin teori, nggak ngajarin praktek, kita nggak tahu. Kita hidupnya asal-asalan. Tapi koki itu sudah datang, bagaimana membuat hidup menjadi benar? Ya lakukan. Kita sudah dimerdekakan dari kebodohan, dari penyesatan, dosa maksudnya. Ya lakukan yang benar. Kan nggak ada titik netral. Fit, kamu buat kue? Ya. Pakai cara yang mana? Cara yang lama apa cara yang baru? Tak campur dua-duanya. Lu masuk kayak gitu? Enggak kan? Kalau sudah tahu itu cara yang salah, ya janganlah kerjakan. Kalau sudah tahu itu cara yang benar, ya kerjakan. Kalau Anda mengenal Yesus, Anda lakukan kehendaknya. Jangan biarkan Anda melakukan yang tidak benar lagi. Halo, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini ayat 17 dan 18. Coba munculkan. Roma 6 ayat 17 18. Nah ini. 17 18 bisa digabung enggak? Ya. Dahulu memang kamu hamba dosa sebelum kenal Yesus. Tingkahmu meleset,
tingkahmu asal-asalan. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan padamu. Berarti kamu sudah mengerti yang benar. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kalau kamu mentaati ajaran Kristus, ajaran yang benar, kamu berarti sudah melewati dosa. Kamu berarti sudah meninggalkan dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Kalau sudah mengerti kebenaran, kalau sudah melakukan yang benar, jangan lakukan dosa lagi. Amin. Enggak ada hidup di dua tempat Bapak Ibu. Plus atau minus. Enggak ada titik netral. Amin. Kalimat ini menekankan jika kita percaya Yesus, berarti tidak ragu-ragu. Kalau kita percaya Yesus sang kebenaran dan kita melakukan kebenaran, ya jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Sepenuh hatilah ikut Yesus. Taat pada ajarannya, mengikuti teladannya. Halo? Jangan kompromi. Tidak ada titik netral. Sebagai orang percaya Yesus berarti menjauh dari hal-hal negatif. Bapak Ibu, tidak ada titik netral. Percaya Yesus berarti menjauh dari hal-hal negatif. Menjauh. Halo? Anda tahu menjauh? Anggap podium ini titik netral. Kalau Taurat benar atau salah. Cuma dua nih. Halal atau haram. Hitam atau putih. Itu legalisme, kaku, mati. Tetapi kekristenan Bapak Ibu, jika kita percaya Yesus, kita menjauh dari dosa. Ya, semakin berjalan pada kebenaran, menjauh dari dosa. Ya, menjauh dari hal-hal negatif. Misalnya ini titik negatif, kita menjauh dari hal negatif. Tidak berhenti di sini. Namanya menjauh ini begini. Halo? Ini menjauh. Sampai yang paling mentok itu sempurna. Kekristenan tidak kaku, kekristenan dinamis Bapak Ibu. Ya. Tidak ada titik netral. Sebagai orang percaya berarti menjauh dari hal-hal negatif. Semakin mendekati sempurna dalam hal-hal positif. Menjauh dari negatif dan mendekati kesempurnaan dalam hal-hal positif atau kebaikan. Sesuai didikannya. Wahyu 3 ayat 16, baca yuk. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Tuhan gak suka orang suam-suam. Tuhan gak suka orang berdiri di titik netral. Kita menjauh atau mendekat. Itu pilihan. Kalau Taurat Bapak Ibu, salah atau benar? Udah, salah atau benar? Tidak ada kedewasaan, cuman salah atau benar, hitam atau putih. Tetapi kekristenan ini mengajar kita menjauh dari dosa, mendekati kebenaran, sampai berkenan dan sempurna. Halo? Semakin menjauh dari dosa, semakin mendekati kebenaran, dan semakin sempurna, itulah kedewasaan. Kedewasaan adalah kesempurnaan, itu sama saja. Atau kalau boleh diperjelas gitu ya, kesempurnaan adalah titik dewasa yang paling maksimal. Gitu. Kita dituntut dewasa Bapak Ibu, bukan sekedar hitam putih, tapi dituntut sempurna. Bapak Ibu, seorang yang cerdas dan dewasa tidak perlu disuruh mandi.
Dia sadar dia perlu mandi. Betul ya? Kalau masih disuruh mandi berarti dia masih kanak-kanak. Seseorang yang dewasa dia sadar perlu mandi. Tidak perlu diperintah Tuhan secara mistis kan. Hei Grace, kapan mandi? Ayo mandi. Ngapain? Betul enggak? Apa perlu orang tuanya setiap hari teriak? Kalau masih orang tuanya teriak, ya itu berarti masih anak-anak. Meme misalnya ya. Masih anak-anak. Tapi kalau udah dewasa, udah tahu kalau siang gerah, peliket, kecut, kamu tidak mau mandi. Itu tanda anak-anak belum dewasa. Ya, tidak perlu diperintah Tuhan secara mistis atau audible, tapi punya kecerdasan roh, punya hati yang sama dengan Tuhan. Halo? Orang punya kecerdasan roh, itu punya kesadaran maksudnya. Orang punya kesadaran, itu mengerti kehendak Tuhan maksudnya. Jadi gak perlu Tuhan nyuruh terus. Ada saatnya Bapak Ibu kita tuh diperintah Tuhan. Masa kanak-kanak. Sama, ada saatnya kita diperintah orang tua kita. Tetapi semakin dewasa, orang tua tidak perlu merintah, anak sadar sendiri. Orang tuanya butuh ini, butuh itu, sadar. Sama seperti kita, jangan nunggu hal-hal mistis terus. Tunggu Tuhan ngomong, Pak, kalau enggak saya enggak berani. Loh, otakmu buat apa? Halo, dikasih Tuhan pencerahan, dikasih Tuhan firman, kok enggak ngerti-ngerti? Halo, ngerti enggak Bapak Ibu maksudnya? Seperti Yesus tahu harus naik ke kayu salib. Meskipun doanya tidak ada jawaban, dia masuk Yerusalem sendiri. Betul? Pada saat Yesus ngomong, gini ya, dia tahu panggilannya mati di kayu salib. Tapi dagingnya kan gentar, betul ya? Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ada ndak ayatnya? Tuhan menjawab, sik tak pikire yo. Ndak ada kan? Atau Tuhan ngomong, atau Bapak ngomong, ya enggak bisa begitu, kamu kan terlanjur jadi manusia. Ada jawaban gitu? Enggak ada kan? Pada saat Tuhan berdoa kepada Bapak, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Apa jawaban Tuhan? Apa jawaban Allah? Diam saja. Baca enggak ayatnya? Ada enggak jawaban Allah? Diam saja. Maksudnya apa? Kamu wis gede sus, pikiran maksudnya apa? Betul enggak maksudnya? Pada saat Yesus berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kita sadar ini dagingnya Yesus juga gentar. Tapi Bapak diam. Karena Bapak tahu anakku sudah dewasa. Kamu tahu harus bagaimana. Dia tetap masuk Yerusalem tanpa dipaksa Bapaknya. Dia naik ke salib dengan kesadaran. Itu loh orang Kristen dewasa. Gak perlu disuruh. Sebentar, aku tak doa dulu. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Sampai pagi tidak ada jawaban. Tunggu, kita tunggu 40 hari. Kita puasa kalau perlu. Tunggu kehendak Bapak. Begitu? Enggak. Kalau dia sudah tahu panggilannya, Bapak diam. Aku harus berangkat. Aku tahu panggilanku, aku harus berangkat. Ini loh contoh dewasa. Ini loh contoh sempurna. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Enggak nego sama Tuhan lagi, enggak nego sama Bapak lagi karena dia tahu persis apa kehendak Bapaknya. Enggak pura-pura enggak denger. Enggak pura-pura enggak tahu. Dia melangkah dengan sadar. Halo? Itu kekristenan Bapak Ibu. Pak Eras pernah sampai sekarang melekat itu ya. Ada 2 kata yang namanya dibimbing dalam bahasa Yunani. Ago dan stoiko. Masih ingat? Yang namanya ago itu dipegang tangannya dituntun. Kayak anak main ya sampai maghrib itu main kelereng masih. Enggak pulang-pulang enggak mandi. Ibunya keluar,
Megang tangan anaknya, ditenteng, ayo mandi. Wis wayane mandi, sudah sore. Itu ago. Kalau stoiko enggak. Kalau stoiko tuh seperti orang baris berbaris. Kiri, kiri, kiri. Dia tahu langkahnya yang kiri, ngerti? Bahkan sampai aba-aba itu tidak berbunyi lagi, tidak kiri-kiri lagi. Dia tahu langkahnya yang kiri yang mana. Paham? Seiring dengan teman-temannya, seiring dengan barisannya, tanpa perlu dikomando. Halo? Itu stoiko. Anak yang stoiko, sudah sore. Tidak perlu dicari mamanya, tidak perlu diseret mamanya, dia pulang untuk mandi. Itu stoiko. Itu dewasa. Halo? Bapak Ibu, seorang yang cerdas dan dewasa tidak berhenti sampai tidak berbuat jahat, tetapi tahu kapan dan bagaimana berproses semakin baik. Dia tahu bagaimana aktif menjadi berkat. Yesus selalu berkeliling Bapak Ibu. Selain mengajar, dia berusaha menemukan peluang memberkati orang lain. Yesus gak pernah disuruh bapaknya, Sus, kamu belok kiri ke kota ini, sembuhkan ini. Sus, kamu kemana? Enggak loh, dia berjalan saja. Seiring dia menginjil, begitu dia melihat orang yang butuh ditolong, dia tolong. Ini kesadaran, ini kedewasaan. Jadi jangan mistis tunggu Tuhan, tunggu Allah bicara Pak. Tunggu. Ya enggak akan Anda disuruh. Kenapa? Anda kan enggak punya karunia itu. Halo? Bahkan Anda punya karunia mendengar suara Allah pun, kalau dikit-dikit disuruh, Anda kanak-kanak. Anda tidak ngerti hatinya Tuhan, karena bergerak tunggu diperintah. Amin. Milikilah kesadaran. Milikilah gairah kudus. Milikilah gairah. Gairah itu nanti yang menggerakkan Anda. Bagaimana, seperti apa berbuat benar, berbuat baik. Seseorang yang tahu panggilannya akan senang hati menjadi semakin baik. Halo? Seseorang yang tahu panggilan hidupnya akan dengan senang hati menjadi semakin tepat, semakin baik. Bapak Ibu, atlet yang baik tidak akan berhenti latihan saat sudah jadi juara nasional. Tidak akan berhenti. Aku sudah jadi juara nasional, aku berhenti latihan wis. Pada saat dia sudah mencapai satu titik, kalau dia panggilannya memang atlet, dia akan terus berlatih. Meningkatkan kapasitasnya sampai dia bisa menjadi juara internasional. Harusnya begitu kan? Itu orang dewasa, tidak usah disuruh. Selama masih disuruh, ayo latihan. Itu mental belum dewasa, itu mental masih anak-anak dan belum tahu panggilannya. Kalau dia tahu gairahnya, kalau dia tahu panggilannya, dia pasti lakukan. Kalau orang sadar perlu hidup sehat, ya jaga makan, olahragalah, istirahatlah yang baik. Enggak usah disuruh. Betul enggak? Bapak Ibu, perintah Tuhan bagi seseorang menjadi kudus itu umum. Tidak usah dibantah, semua orang harus jadi kudus, harus jadi suci, harus jadi saleh, itu jelas. Tetapi melayani sebagai hamba itu khusus. Ada bakat, minat, dan kesempatan yang Tuhan beri pada setiap orang. Itu sadari tidak? Itu Anda sadari tidak? Kalau tidak, Anda tidak tahu harus melakukan apa. Seperti atlet yang tidak tahu harus bagaimana menghidupi keatletannya. Tapi kalau dia sadar, dia seorang atlet, dia pasti latihan. Kalau Anda sadar, Anda seorang hamba Tuhan, Anda tahu harus melakukan apa. Masing-masing kan beda. Hamba itu kan enggak selalu pendeta. Halo? Kalau saya panggilan pendeta secara khusus kan, saya tahu panggilan saya harus mengajar dengan baik, dan saya harus belajar dengan baik. Saya harus berkembang dalam mengajar. Kan begitu. Bapak Ibu, kekristenan adalah ajaran yang dinamis, ajaran yang progresif, bukan sekedar benar salah.
Kekristenan mengajarkan kita semakin benar dan meninggalkan kemelesetan. Semakin benar, semakin dewasa, sampai sempurna. Itulah kekristenan. Amin. Anda bisa pahami ini? Dalam kitab Roma ini sebetulnya. Hidupmu jemaat Roma bukan cuma benar salah, itu istilahnya. Hidupmu jemaat Roma harus mengejar kedewasaan, harus menjadi semakin sempurna. Itu maksudnya. Itu buat kita, jemaat Roma itu gambaran kita. Orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Amin. Mari kita berdoa.